Assalamualaikum teman-teman. Kenalin nih, saya Mustafa Tunisa dari kelas Tadris Fisika 3B akan menjelaskan mengenai pengaruh dan perpindahan kalor. Jangan lupa simak sampai selesai ya video berikut. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor memiliki satuan internasional Joule. Satuan lain dari kalor adalah kalori. 1 kalori berarti banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air sampai suhunya naik 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule dan 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama terhadap suatu benda, yang kedua terhadap wujud zat. Kalor benda. Cara mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika benda bersuhu rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Wujud zat ada 3, yaitu yang pertama zat padat, yang kedua zat gas, yang ketiga zat cair. Selanjutnya, perubahan wujud zat dibagi menjadi 6. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyemblim, dan yang terakhir mengkristal. Materi selanjutnya perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Jika kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, panas dari air membuat gelas ikut menjadi panas. Perpindahan kalor inilah yang disebut dengan konduksi, yaitu perpindahan kalor air panas yang bersuhu tinggi ke gelas yang bersuhu rendah. Jadi, kalor berpindah dari air panas ke gelas. Pindahan kalor yang kedua, yakni konveksi. Saat memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas. Namun, lama-kelamaan, air bagian atas juga ikut panas. Hal ini terjadi karena saat air yang bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, partikel air memuai, sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik ke atas. Lalu bertukar dengan partikel dingin ke bagian bawah membentuk sebuah aliran. Pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Perpindahan kalor yang ketiga yakni radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Oleh karena itu, kalian akan panas jika berjalan di tengah hari yang cerah. Setiap benda dapat menyerap atau memancarkan radiasi kalor yang bergantung pada warna benda dan suhu benda. Selanjutnya, jumlah kalor. Jumlah kalor merupakan banyaknya kalor yang diserap atau dipancarkan oleh zat suatu benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kalor, yang pertama, massa zat, yang kedua, kalor jenis zat, yang ketiga, perubahan suhu. Jadi, jumlah kalor dirumus dengan Q sama dengan Mc delta T. Saat membahas tentang kalor, pasti kamu akan bertemu dengan istilah Azaz-Black. Pada tahun 1760, seorang ilmuwan asal Skotlandia, yaitu Joseph Black, berhasil merumuskan suatu konsep tentang aliran kalor dari 2 zat yang berbeda suhu. Konsep ini disebut sebagai Azaz-Black. Azaz-Black menyatakan jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat bersuhu rendah. Secara sistematis dinyatakan sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Kalor untuk mengubah wujud zat, yang pertama kalor lebur. Kalor yang dibutuhkan saat peleburan. Dengan rumus Q sama dengan massa kali kalor lebur. Selanjutnya kalor uap. Kalor yang dibutuhkan saat penguapan dengan rumus Q sama dengan massa kali kalor uap.
Kapasitas kalor. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Dengan rumusan C sama dengan massa dikali kalor jenis. Contoh soal. Hitunglah kalor yang dibutuhkan dalam 200 gram air untuk menaikkan suhunya dari 25 derajat Celcius sampai air tersebut mendidih. Diketahui massa sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg. Kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan 100 dikurangi 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Dan yang ditanyakan adalah berapa jumlah kalor yang dibutuhkan. Jawab, masukkan rumus jumlah kalor, yakni Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 0,2 kg dikali 42.000 dikali 75 derajat Celcius. Hasilnya yaitu 63.000 Joule. Sekian dan terima kasih.